Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hinadim Zami dari kelompok 5 yang akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Langsung saja, yaitu tentang etika Islam dalam bidang konsumsi. Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur segala hal terkait kemaslahatan manusia, termasuk di dalamnya pola serta aturan interaksi ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebab dalam ajaran Islam, seorang harus mempertanggungjawabkan tentang hartanya. Dari mana ia mendapatkannya, selanjutnya untuk apa ya harta itu dibelanjakan. Kemudian muncul aturan konsumsi antar ulama yang memiliki batasan berbeda tergantung dari aspek apa mereka memandangnya. Rafiq Al-Yunus Al-Misri dalam bukunya Usul Al-Iqtisad Al-Islami menitik beratkan pada skala prioritas. Seseorang hendaknya memenuhi kebutuhan pribadinya terlebih dahulu, baru memenuhi kebutuhan keluarga dan kerabat-kerabatnya. Prioritas pemenuhan jenis ini adalah untuk kebutuhan dilihat dari segi subjek yang membutuhkan, dan seseorang konsumen Muslim hendaknya memenuhi kebutuhan primernya terlebih dahulu, baru kemudian memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Batasan paling rinci sistematik dalam konsumsi juga dapat dilihat dari prinsip yang dipaparkan oleh Arif Budiono. Terdapat empat prinsip, yaitu yang pertama prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariah yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari prinsip akidah, ilmu, dan amaliyah. Yang kedua yaitu prinsip kualitas, sesuai dengan batas kualitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya sederhana, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran dari investasi perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemadharatan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat yaitu prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu riba dan bunga bank. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau secara modal batil, baik dalam hutang piutang maupun jual beli. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian, esensi pelanggaran riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian. Riba jangan dipahami dan diredukasi pada masalah bunga bank saja, tapi secara luas. Riba bisa saja laten atau poten di dalam sistem ekonomi yang diskriminator, eksploitator, dan predatori, yang berarti dapat hidup di dalam sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik, dan hegemonik imperialistik yang tidak bisa dibatasi dari segi perbankan saja. Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinilaikan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Nah, ada pertanyaan, apakah bunga termasuk riba? Ada dua pendapat. Yang pertama yaitu menurut ijma ulama atau kesepakatan para ulama di kalangan semua mazhab, bahwa bunga adalah segala bentuknya termasuk kategori riba, dan kedua pendapat menyatakan bahwa bunga tersebut termasuk kategori riba. Persoalan tingkat bunga pada tingkat wajar, namun bunga itu dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif, tergantung pada waktu, tempat, dan jangka waktu, jenis usaha, dan skala usaha. Aspek ini terdapat pada ayat pelanggaran riba tahap ketiga yang terdapat pada Quran Surat Al-Imran. Konsep marginality konsumsi menurun menurut waktu, artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa yang akan datang tidak selalu meningkat. Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya tergantung sistem bunga. Bunga bank yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat, sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi. Pembenaran unsur bunga dengan cara apapun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi, dan ini merupakan pendapatan umum yang diadopsi dari teori Agio. Namun argumen ini lemah karena adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan, atau tingkat inflasi dapat mencapai 0 atau negatif. Sebagai sewa dari uang, pendapat ini tentang kebanyakan para pakar
ekonomi Muslim, menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan sebab sewa hanya digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya, sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperolehkan tapi kepemilikan terhadap uang hilang. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.